Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Haryandi Leon. Kali ini kita ada di konten di review. Kali ini gue mau nge-review sebuah film berjudul Lock and Key, sebuah drama horror action science fiction dengan durasi 10 episode di season yang pertama, dengan durasi rata-rata per episode itu ada 40 sampai dengan 50 menitan. Untuk sinopsisnya, jadi ada seorang ayah yang memiliki rahasia dengan beberapa teman-temannya ketika masih muda. Kemudian dia tewas di depan istri dan juga ketiga anaknya. Setelah itu, karena sang ayah meninggal di depan mereka semuanya, agar traumanya mungkin tidak menempel jelas di ingatan mereka, akhirnya si ibu memutuskan untuk tinggal di rumah ayahnya ketika masih muda, atau suaminya ketika masih muda. Jadi mungkin ini seperti rumah warisan keluarga begitu ya. Ditemani oleh sang paman atau adik dari suaminya ini, mereka room tour sejenak, memberitahu lokasi-lokasi seperti ruang tamu, dapur, kamar, dan lain-lainnya. Kemudian ada sebuah bisikan yang membawa anaknya yang paling kecil untuk menemukan sebuah kunci. Disinilah awal terjadi petualangan keluarga mereka. Jadi ada misteri di dalam rumah ini, dan itu yang nggak mereka ketahui karena suaminya kayak nggak pernah cerita gitu tentang rumahnya ini gitu. Dan sebenarnya pun misterinya bukan ada di rumah itu gitu. Cuman suaminya ini memang tidak pernah terbuka ketika atau tidak pernah cerita tentang masa mudanya kepada istri dan juga anak-anaknya. Lock and Key ini disutradarai oleh beberapa orang, jadi setiap episodenya itu akan berganti-ganti gitu. Kalau kalian yang biasanya jarang sih karena ada orang yang nonton sampai credit title ya, tapi karena gue kebetulan memperhatikan, jadi gue tahu ada beberapa sutradara, jadi setiap episode mereka berganti-gantian. Gue cukup apresiasi karena walaupun sutradaranya berganti-gantian, tapi mereka tetap fokus pada ceritanya. Tapi karena gue nggak kenal sama gaya penyutradaannya dari setiap sutradara ya. Biasanya kan sutradara mempunyai gaya mensutradarai yang berbeda-beda. Mungkin misalnya kayak misalnya kayak sutradara A bergaya apa, sutradara B bergaya apa gitu. Biasanya kan beda-beda lah. Pokoknya mereka punya gaya masing-masing. Nah, tapi karena gue nggak tahu gaya penyutradaraan mereka, dan gue nggak riset juga untuk ini. Jadi gue nggak riset untuk sutradara ini pernah membuat film apa. Jadi gue sangat menikmati ceritanya dan tidak terlalu memusingkan ini sutradara bergaya apa. Dan mungkin egoisnya mereka bisa dipendam, jadi mereka sangat lurus saja mengikuti skenario atau skrip yang ada. Jadi tidak memiliki perbedaan yang berarti dari episode 1 sampai dengan episode ke-10. Kalaupun ada, mungkin gue yang nggak ngeh, seperti yang tadi gue bilang, karena gue nggak ngerti dan gue nggak tahu gaya penyutradaraan dari setiap sutradara yang menyutradarai film ini. Untuk acting para pemainnya menurut gue sangat bagus. Beberapa pemain bahkan bisa memerankan beberapa sifat. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini tahu maksudnya daripada mood swing. Jadi di sini ada adegan tiba-tiba pemerannya yang tiba-tiba biasanya sedih gitu, tiba-tiba jadi ceria kayak gitu. Itu menurut gue acting yang sulit ya untuk dimainkan gitu. Walaupun memang di syuting itu ada cut and take ulang gitu, tapi kan tetap aja menurut gue dalam dalam satu skenario lo memerankan beberapa sifat gitu. Ada yang pendiam tiba-tiba terus jadi ceria, tiba-tiba ceria di tempat satu, tiba-tiba sedih di tempat
di rumah, atau tiba-tiba di rumah biasa banyak ngomong, di luar tiba-tiba jadi pendiam kayak gitu-gitu. Jadi seperti nonton film horor pada umumnya, di sini suasana tegang mendominasi cerita. Untuk salutnya gue untuk cerita di film ini tidak ada jump scare di episode di setiap episodenya, seperti banyak film-film horor pada umumnya. Cuman karena gue mikir di film ini nggak ada jump scare-nya, jadi jujur gue nontonnya tenang banget dari episode awal sampai episode keberapa gitu. Gue sangat tenang sekali, walaupun di awal pikiran gue udah menebak bahwa akan ada jump scare. Gue cukup siap dengan itu, gue udah cukup berjaga-jaga untuk jump scare yang akan muncul. Tapi ternyata jump scare-nya tidak muncul. Mungkin di episode ke-6, ke-7 gue udah mulai kayak nggak ada jump scare-nya nih. Jadi gue udah siap dengan yakin bahwa tidak ada jump scare di setiap episodenya. Tapi akhirnya jump scare itu muncul juga. Dari 10 episode jump scare cuma 1 sekali, gue ingetin, dan itu pun terjadi siang hari bukan malam. Jadi bener-beneran kaget dong. Scene siang tiba-tiba ada jump scare, dan itu bukan setan, bukan hantu kayak gitu juga sih, tapi emang benar-benaran bikin kaget. Lumayan kaget lah. Walaupun ini film horor, bergenre horor, drama gitu-gitu, tapi di sini nggak ada horor setan-setannya gitulah kayak Insidious atau Annabelle atau Conjuring dan lain-lainnya, karena memang sepertinya bukan ditujukan untuk film-film horor yang seperti itu. Jadi memang film ini tegang karena suasana dan pergerakan kameranya yang keren. Jadi menurut gue kerjasama sutradara sama DOP-nya untuk film ini menurut gue keren. Walaupun sutradaranya berganti-ganti, DOP-nya gue nggak tahu, DOP-nya kayaknya ganti-ganti juga sih. Dari episode 1 sampai episode 10 itu lumayan apik kerjasamanya menurut gue. Ide ceritanya juga menurut gue menarik, karena ada ala-ala teka-teki gitu kan ya, mencari kunci yang mereka pun nggak tahu fungsinya apa, terus mencari di balik semua kunci yang ada ini fungsinya untuk apa, dan kenapa mereka harus menemukan kunci itu gitu. Jadi ada ala teka-tekinya. Kebetulan gue lumayan suka cerita-cerita seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang suka cerita-cerita sejenis teka-teki dengan suasana tegang, ya nggak setiap scene tegang ya, tapi ada lah momen-momennya. Ini bagus menurut gua untuk ditonton. Walau jujur endingnya di sini dari 10 episode, jujur endingnya yang bikin kurang greget. Menurut gua penilaian gua 1 sampai 9. Episode 1 sampai 9 itu menurut gua udah seger, enak ditonton. Nggak tahu kenapa tiba-tiba endingnya yang kayak bingung gitu, mau dibikin surprise apa lagi ya, kayak gitu-gitu sih menurut gue yang bikin nanggung filmnya. Ala-ala plot twistnya juga yang ala-ala plot twist yang ngeselin gitu kan. Biasanya kalau kita nonton film kayak dibikin kepikiran ya, dar gitu plot twist, kayak tiba-tiba plot twist dar kelar gitu. Jadi kita ketika habis selesai nonton kayak, lah kok gini, lah kok gitu, lah kok dia, lah kok si ini, gitu-gitu kan. Tapi ini anehnya, gue sebenarnya sempat kepikiran, tiba-tiba udah selesai tapi durasinya masih panjang. Pikiran gue berarti belum selesai nih film-film yang habis credit title, terus ada tayangan itunya kan, ada tayangan selanjutnya. Gue berpikiran pasti ada itu. Nah anehnya plot twist yang sudah selesai malah dijelaskan kembali di episode terakhir, di episode ke-10. Jadi kayak udah dar gitu pikiran, udah kayak wah kok gini gitu. Ternyata ada sesuatu di balik hal itu yang dijelaskan. Jadi menurut gua plot twist yang gimana gitu, plot twistnya nggak dar gitu jadinya karena dijelasin.
kan jadi nggak ngagetin lagi gitu. Biasanya kan plot twist ngagetin, nah ini plot twistnya udah ngagetin terus pakai dijelasin gitu, nggak penting sebenarnya. Tapi karena itu jadi kita tahu bahwa ada season selanjutnya. Ya betul, Lock and Key bakal ada season 2 di tahun ini. Cuman gue nggak tahu kapan tayang fixnya sih, karena di Netflix belum ada kabarnya sih. Tapi memang di apa ya istilahnya, di informasi, di berita-berita film gitulah, Lock and Key bakal tayang di season 2 nya. Lock and Key bakal tayang, Lock and Key bakal ada season 2 nya. Penilaian dari gue, dari poin 10 gue ngasih nilai 9 untuk season 1 ini. Semoga di season 2 dia bisa ngasih yang terbaik untuk ide ceritanya ya. Karena di ending di episode 10 season 1 ini dijelasin untuk dijelasin lah pokoknya. Jadi gue ngerasa kayak season kedua ini bakal bertele-tele. Ini asumsi gue ya, karena gue sih lebih penasaran kayak di balik kunci itu semua tuh ada apa gitu. Maksudnya ada sesuatu apa yang ada apalah pokoknya gitu yang bisa kita bikin kayak nggak kepikiran gitu. Jadi kayak wow gitu, atau bikin kita geleng-geleng kepala gitu nontonnya, bukan malah mengulang kembali cerita-cerita awal atau cerita ketika bapaknya ini muda kan, ketika mereka menemukan kunci dan lain-lainnya gitulah. Kan di sebuah film biasanya ada protagonis antagonis kayak gitu. Nah ketika itu terulang tuh kayak makin lama makin bertele-tele sih menurut gue. Jadi itu asumsi gue, tapi ya karena itu pun dijelasin kan di ending di episode ke-10 nya. Itu asumsi gue, tapi gue lebih seneng semoga dia lebih menjelaskan di balik kunci itu semua, di balik kunci yang mereka udah temukan itu sebenarnya ada apa. Itu sih gue yang belum kepikiran, kayaknya keren banget ceritanya gitu. Dan mungkin teman-teman yang memang selera filmnya sama ataupun suka dengan dengan film yang ada ala-ala teka-tekinya kayak gitu, teman-teman bisa nikmatin film ini dengan santai tanpa harus takut jump scare ataupun hantu-hantu setan-setan gitulah. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video review gue dari awal sampai akhir. Bye.